ridha Allah. Kita punya tujuan hidup, yaitu tujuannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan seorang yang beriman merindukan kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang menciptakan kebahagiaan untuk kita. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Kalau Allah ridho, tanda Allah ridho adalah nanti hamba-hamba ditempatkan di tempat keridhaan Allah, yaitu surga Allah. Dan untuk mencapai ke tempat keridhaan Allah, tentunya di dalam hidup di dunia kita harus menjalankan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Untuk bisa menjalankan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, kita tidak akan bisa kecuali ada tuntunannya. Orang bicara tentang bagaimana surga, masuk surga, bagaimana mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah. Tidak akan bisa kecuali melalui cara yang diajarkan oleh Allah, yaitu mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicara tentang surga, bicara tentang ridha Allah, ingin mendapatkan ridha Allah. Bagaimana kita untuk mendapatkannya? Tidak ada jalan menuju ridha Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Allah, rindu Allah, itu cuma pertama. Kalau kita tahu rentetannya, wahai para perintah Allah, rentetannya kita pertama harus beriman kepada Allah, meyakini Allah itu maha ada. Dan keyakinan bahwasanya Allah maha ada itu kemudian kita bawa diri kita menjadi hamba yang patuh, yang mencari ridha Allah. Jadi yakin, selama alhamdulillah masalah keimanan kepada Allah sudah kita lewati. Sehingga kita bukan pembahasan di situ. Semua iman kepada Allah, Allah maha ada. Sehingga kita pergi berangkat sholat subuh kayak begini karena ada iman, seruan iman yang ada di dalam hati kita. Cuman kita perlu serius, gimana agar kita benar-benar sampai kepada Allah, mendapatkan ridha Allah, kemuliaan dari Allah. Maka tidak ada pintu kebaikan yang sesungguhnya, tidak ada jalan menuju ridha Allah, tidak ada jalan menuju surga, terserah apa namanya, kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang bicara kebaikan seperti apapun, kalau tidak melalui pintu Nabi Muhammad tidak akan dianggap. Makanya sholat ada tuntunannya. Tuntunannya Rasulullah sampai Nabi menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Artinya jika engkau sholat seperti kau lihat aku, lalu laksanakan, tirulah aku. Sehingga sholat yang kita lakukan, kita meniru baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian yang harus difahamkan lagi, lebih dalam lagi, mengikuti Nabi Muhammad itu tidak akan bisa dengan sesungguhnya. Karena mengikuti adalah bentuk zahir kita. Orang lupa selama ini ada sebagian menyeru ittiba sunnah Nabi, ngikuti sunnah Nabi, ngikuti sunnah Nabi, ngikuti sunnah Nabi. Lupa bahwasanya ada sesuatu yang lebih dalam lagi dari itu, dan itu yang diajar oleh guru-guru kita. Dan hampir tidak pernah disebutkan kecuali menurut manhaj kita. Ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Bahkan sering menyerukan ini, lebih menyerukan ini daripada menyerukan ittiba'nya. Orang mengatakan mengikuti Nabi, tapi para guru-guru kita mengatakan mengikuti Nabi tidak akan bisa dengan sesungguhnya kecuali ada rohnya. Kalau sudah ada rohnya, maka pasti orang akan mengikuti. Rohnya, jasadnya mengikuti Nabi. Kita sholat, kita puasa, itu adalah dohir mengikuti Nabi. Rohnya adalah
yang disebut dengan mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an ittiba, ngikuti zahir. Tapi rohnya adalah mahabbah. Bukan berarti kita hanya bermahabbah saja lalu tidak ittiba, oh enggak gitu. Kalau orang mahabbah pasti ittiba, rohnya. Tapi orang ngikuti Nabi Muhammad belum tentu ada cinta. Orang mengikuti tidak serta-merta cinta kok. Ada kepentingan. Contoh seorang bos punya anak bawahan, anak buah. Anak buahnya itu kalau diperintahkan patuh betul. Ditanya apakah kau cinta dia? Oh enggak dong. Lalu kenapa kau patuh? Kalau aku tidak patuh tidak digaji. Yang ikuti Nabi Muhammad itu sendiri apakah betul karena kita ada cinta atau tidak? Hati-hati di sini. Mengikuti Nabi Muhammad bisa saja dia ingin memanfaatkan kebesaran Nabi Muhammad, menjual Nabi. Ya ini loh yang sering, hati-hati. Bukan atas dasar cinta. Bagaimana menjual Nabi? Kita gambarannya dulu, nanti kita akan masuk detailnya. Kita mengadakan perayaan Maulid Nabi. Seorang ustadz mengundang jamaah ribuan. Maulid Nabi, Maulid Nabi. Apakah betul seorang ustadz mengadakan perayaan agung ini adalah mengajak umat untuk mengagungkan Nabi Muhammad? Jangan-jangan seorang ustadz ini tertipu, sebetulnya dia hanya ingin mengagungkan dirinya sendiri. Bahwasanya jamaahku paling banyak, bukan Nabi Muhammad lagi yang diagungkan. Tertipu dia. Nabi Muhammad dijual. Kalau saya membuat majelis pecinta Nabi Muhammad, orang pada datang. Coba kalau benci Nabi Muhammad, nggak ada yang mau kan? Jadi kita perlu kejujuran dengan Nabi Muhammad, perlu keseriusan. Jadi ya, orang kalau ikut Nabi Muhammad banyak yang senang, banyak yang kagum, tapi kita jujur atau tidak? Jangan sampai kita mengikuti Nabi Muhammad itu hanya mengikuti dohir saja. Sehingga dalam istilah tarbiyah kita sampaikan ada sunnah dohir, ada sunnah batin. Sunnah dohir, sunnah batin. Kita selama ini hanya memperhatikan sunnah dohir, mengikuti sunnah dohir. Kita perlu sunnah batin. Bagaimana sunnah batin itu? Kalau sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau seperti engkau melihat aku salat. Ini jujur, kita sekarang perlu menjalankan sunnah batin kalau dalam rangka ittiba. Mengikuti Nabi, sunnah zahir, batin adalah sambung hati mahabbah. Sederhana saja, kita perlu real gitu. Artinya kita perlu koreksi diri kita ini. Kita perlu serius kita dengan Rasulullah. Karena berapa kali kita adakan Maulid Nabi, apakah sudah banyak berubah? Bagaimana engkau dengan istrimu, hai para suami? Bukankah itu bukan sekedar dia bukan sekedar istrimu, dia juga umat Nabi loh ya. Ibu seterusnya. Kenapa belum ada pengaruhnya dalam hidup kita? Maulid Nabi kita laksanakan setiap hari. Kenapa? Sunnah zahir kita. Kita perlu batin kita, sunnah batin. Kita mulai dari yang sederhana menjalankan sunnah, ngikut Nabi. Ngikutin Nabi agar kita dicintai oleh Allah. Untuk menjadi kekasih Allah, ngikuti Nabi. Bukan sekedar zahir, tapi batin juga. Tapi jangan sampai ada yang mengatakan, aku sudah cinta batin, gak pakai zahir. Bohong. Zahir dulu baru ada batin. Ada zahir, belum tentu ada batin. Tapi kalau batin gak, kalau memang ada sunnah batin dari hati kita yang sambung dengan Nabi, pasti ada zahir. Kaidahnya orang mencintai itu ngikuti. Tapi tidak semua yang ngikuti itu mencintai. Ingat. Kalau kita sudah mencintai, itulah anak muda yang gandrung kepada pemain apa itu? Pemain band atau pemain bola atau pemain apa misalnya. Ini yang dengarnya anak-anak muda, insya Allah yang hobi-hobi yang begitu akan berubah. Hobi idolanya. Coba kalau sudah mengidolakan, lihat. Wah, di dalam hati ada kecintaan, lihat. Potongan rambutnya sudah mirip, niru-niru. Bajunya niru-niru, kenapa? Padahal warna kulitnya sangat beda, bro. Karena diidolakan orang kulit putih sana. Dan dia sendiri kulitnya setengah, apa gimana. Tapi kalau sudah idola, wah niru. Semuanya ingin niru. Karena apa? Ada di dalam hatinya.
Nah, kita perlu koreksi diri kita ini selama ini kayak kita bagaimana sih kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hanya dohir saja. Jangan-jangan kita telah menjual Nabi Muhammad. Kita suka ngaku-ngaku saja, tapi batin kita tidak. Kita ngaku cinta Nabi. Kalau ngaku cinta Nabi dari batin secara otomatis, dohir kita akan tergiring, terbawa untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau. Kalaupun seandainya dia belum bisa mengikuti, pasti ada penyesalan. Karena ada di dalam hati. Sehingga dalam kesempatan singkat ini, untuk mendapatkan cinta Allah itu kan mengikuti Nabi. Tapi mengikuti Nabi bukan zahir saja, tapi batinnya itu yang terpenting. Nah, mengikuti batin ini jarang dihadirkan. Sebagian hanya mengatakan ikuti sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Nah, sekarang kita akan masuk pelan-pelan. Sunnah batin. Kalau Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau seperti engkau melihatku. Melihat gini adalah bukan melihat rukun-rukun salat, menyadari juga bahwasanya kita ngikuti Nabi. Contoh sederhana, kita ngajarkan kepada anak itu sunnah zahir atau sunnah batin. Lebih sering kita hadirkan sunnah zahir, tapi sunnah batinnya kita lupakan. Contoh, kalau anak kita dianjurkan makan dengan tangan kanan kita. Makan dengan tangan kanan kita. Sunnah Nabi adalah makan dengan tangan kanan kita. Lalu kita melihat anak kita makan dengan tangan kiri. Maka seorang bapak atau ibu yang baik tentu akan mengingatkannya, sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan yang bagus dong, tangan kanan. Kan begitu? Tangan kanan. Rata-rata begitu. Kita ingin tahu siapa di antara kita di saat mengingatkan anak kita yang makan dengan tangan kiri adalah dengan cara begini, sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri tapi pakai tangan kanan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan dengan Nabi. Oh, kita itu mengamalkan sunnah Nabi bukan ingat Nabi, ingat hadis yang dihafal kok. Kemarin waktu ujian lulus dulu. Kita mengamalkan sunnah Nabi jangan mengingat hadis, bukan kita hadirkan Nabi di hati kita. Makanya mungkin pelajaran kita di pagi ini singkat. Biasakan kita dengan Nabi, melihat Nabi dengan hati kita. Di saat kita menjalankan sunnah Nabi, kita melatih seperti itulah agar tumbuh cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, membiasakan dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mengerti sunnahnya kalau masuk masjid dengan tangan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, masuk toilet kaki kiri, keluarnya kaki kanan, siapa? Dengan doa-doa. Siapa yang tidak mengerti semuanya? Ngerti. Akan tapi karena orang belum biasa dengan Nabi Muhammad, itu menjadi rutinitas yang dilakukan dan sudah mendapatkan pahala, tapi tidak terasa hatinya. Kita minum dengan tangan kanan, biasakan bismillah, saya minum dengan tangan, langsung hadir bahasanya. Saya niru Rasulullah SAW. Dengan tangan kanan saja, belum lagi nanti sampai kalau 3 kali. Itu lain lagi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, aku melakukan salat itu sejenak hadirkan Nabi, seolah aku melihat Rasulullah. Tadi pagi atau setiap pagi kita pergi ke toilet. Ya, kita pergi ke toilet. Ilmunya mah sudah ada. Prakteknya, setelah praktek ada tingkat praktek sama kesadaran. Ilmu, praktek, kesadaran, sunnah. Sekarang pertanyaannya, kemarin waktu kita pergi ke toilet, ibu, bapak, semuanya. Waktu Anda masuk toilet, kaki kanan dulu atau kiri dulu? Kiri, yakin? Kanan dulu, kiri dulu atau tidak ingat? Sudah mulai ragu, padahal ilmu sudah ada. Padahal sudah ada ilmu, tapi kita sering. Alasannya buru-buru dan sebagainya. Para kekasih Allah ingatkan. Kalau seandainya engkau masuk toilet kok lupa mendahulukan kaki kanan dulu, tarik. Lalu ingat Nabi Muhammad. Bahasanya aku ingin niru Rasulullah. Kan biasa sering lupa. Makan pun juga demikian. Jadi kita perlu mulai hari ini membiasakan kita dengan Nabi, dan ingat waktu kita menjalankan sunnah Nabi, biasakan Anda ingat Rasulullah. Berapa kali Anda ingat Nabi Muhammad? Bahkan jangankan kok masalah ini. Anda membaca sholawat kepada Rasulullah. Berapa ribu yang Anda baca dalam sehari? Oke, 1000.
1000. Ini 1000. Ada yang bingung berapa kali? Kenapa terlalu banyak? Atau aduh nggak biasa baca Rasulullah. Bagaimana ngaku cinta Nabi Muhammad tidak punya amalan salawat yang rutin yang dibacanya? Yang membaca 1000 kali saja, tanyakan kepada dia, dalam 1000 kali bacaan salawatmu berapa kali hadir di hatimu Rasulullah? Membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini salat yang paling pendek. Jadi kita perlu saat ini membiasakan dengan Nabi, dikit-dikit Nabi Muhammad. Jadi selalu hadirkan Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad. Ayo anak-anak kita latih begitu. Jangan hanya sekedar makan dengan tangan kanan sunnah, membaca bismillah sunnah. Bahkan kadang-kadang memang ada hadis Nabi, kalau kau tidak baca bismillah setan ikut makan denganmu. Tapi kita perlu lebih dalam dari itu. Tidak ada sunnah Nabi yang kita lakukan kecuali kita sadari bahwa itu sunnah Nabi, kemudian hadirkan Nabi Muhammad. Kita melatih yang ringan-ringan saja. Tidak usah bicara tentang berderma 2 miliar 200 juta, ntar dulu. Yang gampang-gampang saja, kalau belum bisa bagaimana nanti yang berat. Kita perlu biasakan mulai hari ini, anak-anak kita. Coba kalau Anda membiasakan ini dulu, ini ada 5 tahapan nanti. Ini baru 1 ya, nanti akan kita hadirkan. Yang pertama, biasakan kita sekarang, mulai hari ini. Dari yang Anda lakukan, tidak usah pakai amalan baru lagi. Dari rutinitas yang selama ini Anda lakukan, sekarang lebih khusyuk, lebih serius, lebih bermakna. Anda makan, Anda tidur, Anda pakai baju, Anda pulang ke rumah, Anda ke masjid, Anda ke toilet, itu saja dulu. Anda pastikan, anggap saja 10 amalan rutinan yang pasti Anda lakukan di rumah Anda. 10 atau 5. Tapi 5 ini dibayar maksimal. Biasakan Anda tidak melakukan itu kecuali Anda ingat Nabi Muhammad SAW. Kita mulai satu-satu. Sederhana kita. Kita sering lupa Rasulullah. Yang kita ingat diri kita sendiri. Wah, Nabi sering jual maulid Nabi, ngaku-ngaku maulid Nabi, ngaku-ngaku cinta Nabi. Nggak cukup. Cinta nggak pakai pengakuan dari mulut kita, tapi dari hati kita dulu. Nah, kalau sudah membiasakan, enak coba sehari ini Anda mulai makan, Anda minum, Anda ke toilet. Anda pastikan biasakan. Dari 5 atau sunnah Nabi ini, 5 yang dilakukan Nabi itu jadikan itu sebab Anda ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anda tidak akan makan kecuali lebih khusyuk cara makan Anda. Anda minum lebih khusyuk. Anda masuk toilet, Anda ingat ini adalah saya ingat Rasulullah SAW. Sampai sholat, sallu kama ra'aitumu yusalli. Allah, sebelum sholat Anda berdiri, menghadap ke kiblat. Kebayang seolah Anda melihat Rasulullah kama ra'aitumu yusalli. Seperti engkau melihat Nabi Muhammad sholat. Bukan lihat rukun, tapi lihat jasad Nabi juga punya makna di sini. Dengan mata kita hadirkan, kita melihat Rasulullah SAW. Dan kita membiasakan begitu, ini sederhana. Yang pertama ya, membiasakan. Jadi mulai dari anak kita pun jangan demikian. Kalau lagi makan, sayang, ayo baca bismillah. Kenapa baca bismillah? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad, ingat Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Makan dengan tangan kananmu seperti Rasulullah. Kadang lupa Nabi Muhammadnya tidak ada. Makan dengan tangan kanan, tangan yang bagus, sayang, Nabi Muhammad ditinggal. Coba kalau anak kita dikit-dikit mendengar Nabi Muhammad. Suatu ketika ada anak kecil lucu ya. Jadi di saat karena orang tuanya begitu serius mengenalkan orang tua anaknya kepada Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad paling bagus cara makan Nabi Muhammad ini. Tiba-tiba kamu nanti cita-cita jadi apa nak? Ini namanya kecil, saya pengen jadi Nabi Muhammad. Ya nggak apa-apa, dia maksudnya akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau gede kan nggak ada Nabi, setelah Nabi dia belum ngerti. Saking terpesona, bagaimana anda seorang ustaz, seorang ini, tatonya anaknya punya hobi beda. Pasti di rumah tidak dilatih kenal Nabi Muhammad. Sekarang tanyakan rumah anak anda apa yang dikenali sama ini. Padahal hanya kecil ya, makan pasti dia makan, minum pasti dia minum. Toilet sayang, mau ke toilet. Ke toilet ingat mana dulu? Kaki kiri dulu. Niat untuk ngikut siapa sayang? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikit. Nabi Muhammad Allah. Ini yang pertama. Kalau untuk mengikuti Nabi ya begini, bukan mengikuti zahir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diingat hanya qala Rasulullah, hadis hafalan tempatnya di bagian kanan di buku itu. Tapi Nabi Muhammad yang tidak hadir. Imam Muhammad Al-Bakir itu kalau membaca hadis Nabi itu pucat berubah wajahnya.
Karena apa? Waktu baca qala Rasulullah seolah dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca hadisnya saja, belum mengamalkannya. Baca hadisnya saja langsung, karena merasa dilihat oleh Rasulullah SAW, berubah wajahnya. Enggak mungkin guyonan dengan baca hadis. Karena apa? Tahu itu pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayo kita biasakan dengan Nabi Muhammad. Ini membiasakan. Anda makan, pasti hadirkan. Anda makan, jangan buru-buru, lep. Stop sayang, baca doa. Tidak cukup dengan doa. Ingat, kita niru siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat Rasulullah. Mau minum, ingat. Mau ke toilet, mau ke rumah, mau pakai baju kanan dulu sayang. Lepas ya kiri. Dan begitu seterusnya. Yang selama ini kita ketahui dari sunnah-sunnah yang kita lakukan setiap hari, kita hubungkan dengan Rasulullah SAW. Pertama, pastikan ini bisa, ini yang ringan-ringan. Pelatih anak kita. Selama ini kita bicara maulid Nabi, maulid kok tahunan? Maulid Nabi kok tahunan, setahun sekali? Oh bukan. Maulid Nabi setiap hari kita lahirkan Nabi Muhammad di rumah kita. Kita hadirkan setiap saat. Makanya saya sering guyonan, maulid itu boleh bertahap. Kalau orang mengadakan maulid Nabi, ada sifatnya maulid itu biar tahunan untuk ada orang banyak. Sifatnya nasional, oke. Ada sifatnya kabupaten, oke. Akan tapi ada Nabi maulid yang sifatnya keluarga. Cuman caranya beda, dia harus baca kitab maulid. Akan tapi ada saat-saat indah kita duduk, di situ kita berbicara dengan anak kita tentang Rasulullah SAW, singkat saja. Termasuk tadi mungkin karena seorang bapaknya bukan seorang ustadz, hanya cukup berkata, hari ini sayangku kita akan merenungi makan dengan tangan kanan seperti Rasulullah. Dilakukan selama seminggu kayak begitu. Ingat sebelum makan dilatih. Minggu berikutnya sudah terbiasa anak kita dengan Rasulullah SAW. Ini membiasakan dengan Nabi Muhammad SAW. Pastikan setelah ini pulang ke rumah anak-anak kita, kalau ngikat jangan sayang pakai tangan bagus ya, bagus. Anak ngerti tangan kiri sama kanan sama kok, mana bagus ya? Ini sama. Bagus apa? Tapi Rasulullah. Dan setelah itu susah dia makan dengan tangan kirinya. Bahkan jika suatu ketika tangan kanannya tidak bisa memakan. Jika iya, kalau sudah terbiasa dengan begitu, kok tiba-tiba kita tidak bisa makan dengan tangan kanan kita karena satu hal, sakit atau apa. Maka dia makan dengan tangan kiri tentunya. Pasti tanpa ia sadari dia akan mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf aku hari ini tidak bisa ngikuti engkau ya Rasulullah. Karena tangan kananku sakit ya Rasulullah. Seperti itu, jadi kita biasa dengan Nabi. Baik, kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau ingin mengikuti Nabi itu harus ada suhunya, namanya cinta. Untuk menemukan cinta tadi yang pertama, membiasakan kita dengan Rasulullah. Sunnah batin itu yang kita hadirkan, istilah kita sunnah batin. Teringat suatu ketika ada kisah, ada imam, ada seorang wanita solehah, dia itu mendidik anaknya sudah menjadi seorang alim, pulang ke rumah, Umi, aku sudah sukses nih jadi orang besar. Apa nak, kamu jadi orang besar? Iya Umi, kan saya sudah jadi ulama, sudah punya ilmu, karena mondok bertahun-tahun begitu. Said Ahmad ini Al-Badawi dikisahkan begitu. Kata uminya itu orang awam tapi pendidik yang dahsyat. Kamu berapa kali ketemu Nabi Muhammad nak? Saya lihat mama, bingung dikaget. Nabi Muhammad sudah wafat lama Umi. Bagaimana menjadi orang alim tidak pernah ketemu Nabi Muhammad? Umi, bagaimana ketemu Nabi Muhammad? Nabi sudah wafat. Ibunya ketawa ngejek anaknya. Orang alim tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, bagaimana? Bagaimana ketemu Nabi Muhammad? Apakah kamu selama ini tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi? Dijawab, tidak ada sunnah Nabi kecuali sudah aku amalkan. Oh hebat kan? Kata ibunya lanjutkan.
tapi ada yang terlupa. Apakah setiap kamu mengamalkan sunnah Nabi kau ingat Rasulullah? Dia baru sadar. Iya, Mi. Mulai hari itu dia lebih khusyuk lagi. Didikan dari seorang ibu. Makanya tidak mengamalkan sunnah Nabi, dia lebih khusyuk, dia mengingat Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mimpi ketemu Rasulullah, wah bangga ini kan sudah ketemu Nabi Muhammad, ini ketemu ibunya. Karena seorang anak pengen dibanggakan orang tua itu sah, menyenangkan orang tua kan sah, biar puas orang tua. Malam-malam ibunya didatangi, Umi, saya sudah ketemu Rasulullah. Apa nak? Ketemu Rasulullah? Iya, Umi. Di alam nyata atau di dalam mimpi? Mimpi, mimpi. Ibu-ibu di kampung biasa mimpi ketemu Rasulullah. Nah, lalu gimana? Di alam nyata. Di alam nyata. Mana mungkin itu Rasul dalam nyata. Lanjutkan caramu mengamalkan sunnah, kau akan ketemu Nabi di alam nyata. Kemudian dia terus begitu. Sampai dikisahkan ketemu Nabi di alam nyata. Sallallahu Muhammad. Ngadep ke ibunya. Setelah ngadep ke ibunya, cerita, saya ketemu Nabi Muhammad di alam nyata. Lalu ibunya bertanya, berapa kali? Satu kali. Satu kali. Orang besar gak begitu, nak. Berapa kali untuk aku dianggap sebagai orang besar? Ketemu Nabi dan tidak akan berpisah. Ketemu Nabi di alam nyata, tidak pernah berpisah. Bagaimana caranya? Lanjutkan. Caranya adalah bahwa setiap saat kau menjalankan sunnah Nabi, hadirkan Nabi bersamamu. Nah, ini pendidikan, bukan urusan mimpi. Sekarang ini orang cari mimpi ketemu Nabi. Enggak, di alam nyata ini loh, amal kita, merasa kita dengan Nabi Muhammad. Itu loh, lihat Nabi Muhammad. Kok pakai mimpi-mimpi? Itu pendidikan tinggi itu. Sekarang ini orang khayal tentang mimpi Rasulullah. Bikin mimpi Rasul itu paling bahaya hari ini untuk banyak berdusta. Kiai, ulama, Rasulullah. Sebab mimpi itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa didustakan. Nggak ada saksi. Makanya kalau sudah sebuah kelompok ada yang ngaku mimpi Rasulullah, ini biarpun dia benar, nular yang lainnya bohong. Mimpi Rasulullah adalah hal istimewa. Man ra'ani fil manami sawfa yarani yaqinan aw yaqtatan wa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kalau ada orang lihat dalam mimpi, nggak akan bohong. Karena setan tidak bisa menjelma. Tapi yang jadi masalah bukan masalah mimpi. Dia itu benar enggak? Jangan-jangan bohong. Maka jangan dibudayakan orang dikit-dikit cerita ngaku mimpi. Itu nular bohong yang lainnya. Oh, ini orang biasa saja ketemu Nabi Muhammad, kok saya belum. Akhirnya besok saya ketemu Rasulullah. Dia dimuliakan. Ada dusta, kadzab. Makanya ternyata ujung kisah tersebut bukan urusan mimpi. Maksudnya apa? Orang itu harus merasakan setiap saat didampingi oleh Rasulullah. Dia mau duduk mau makan, dia ingat cara makan Nabi, cara ini. Nabi Muhammad setiap saat, bukan urusan mimpi. Ada seorang santri di pondok mimpi ketemu Rasulullah. Dan kami duga dia serius. Karena dia tidak terbukti pernah berbohong. Dia nangis dan mimpi ketemu Rasulullah. Hanya kami ingatkan, kalau kau cerita pada kawanmu, aku usir kau dari pondok. Jangan biasakan orang cerita hal-hal seperti itu. Kita pengen yang real, ngamalkan sunnah Nabi, bukan semua berhayal tentang mimpi-mimpi Rasulullah. Ini bahaya hari ini kayak mimpi-mimpi. Ulama dosa yang bertanya pada guru mulia Habib Anasyal, Habib Idrus bin Umar Al-Ghaf tentang mimpi Rasulullah. Ya Habib, bagaimana mimpi Rasulullah itu? Beliau berkata, salafuna, pendahulu kita, orang tua kita dulu, kalau mimpi ketemu Rasulullah, bangun, didermakan hartanya, separuh hartanya. Begitu terima kasih syukur. Mimpi Nabi Muhammad masih pelit. Masih kasar sama istrinya. Mimpi apa? Mimpi gombal itu. Nggak usah ngaku-ngaku mimpi. Makanya kita pangkas kayak mimpi-mimpi sudah. Anda jangan bermain dengan mimpi di alam nyata. Kadang orang tuh aneh dengan mimpi. Di alam nyatanya nggak serius. Hadis Nabi itu jelas loh ya. Suatu ketika ada orang tanya, itu bukan Rasulullah. Ada orang, Buya saya mimpi ketemu Buya. Terus boleh Buya ngingetin saya segini, kemudian saya amalkan langsung. Kamu ini aneh. Mimpi ketemu saya, kamu dengar omongan saya yang sesungguhnya tidak kamu dengar. Ini aneh loh ini. Orang kok gaya mimpi saudara, lupakan, jangan biasa gaya-gaya ngomong mimpi. Itu budaya tidak baik pada akhirnya. Sama di pondok itu kalau sudah ada nggak satu ngaku ketemu mimpi Rasulullah atau melihat jin,
Itu banyak nanti cerita jin-jin. Alhamdulillah pondok kita nggak ada jinnya. Jadi mohon maaf ini karena dengan Nabi perlu kejujuran. Orang berhayal selalu mimpi setiap malam Senin saya ketemu Rasulullah. Oh, Rasulullah pesan hati-hati. Yang kita perlukan adalah kita Nabi Muhammad kita rasakan di alam nyata kita, bukan mimpi kita. Dan suatu ketika mungkin Anda bermimpi ketemu Rasulullah, ketahuilah itu nikmat besar. Kalau memang itu karomah bagi Anda, ingat waliullah itu menyembunyikan karomahnya seperti seorang perempuan yang menyembunyikan darah haidnya. Lah kok diobral tanda kalau dia tidak serius. Para kekasih Allah itu biasanya kalau ketemu dia bermimpi itu adalah ditulis sudah meninggal baru ketahuan anaknya. Hari ini mimpi Allah, alhamdulillah. Setiap malam Jumat ini majelis ketemu Rasul. Jadi dah. Amal nyata, bagaimana kau dengan istrimu? Bagaimana kau dengan anakmu, dengan pembantumu? Kita perlu real amal nyata ini loh. Ngaku-ngaku ketemu Nabi, tapi perilakunya ada. Makanya maulid Nabi yang kita lakukan harus ada pengaruhnya pada kita dong. Bukan maulid zahir. Ngaku-ngaku. Kita sekarang bukan waktunya ngaku-ngaku cinta Nabi. Sekarang kita mencari cinta di hati kita. Orang ngaku-ngaku ngerasa punya cinta, tapi tidak pernah dicari, gak ketemu. Ngaku cinta Nabi, tak tanya apa, gak ada cinta. Seperti aku punya pisau atau punya alat di rumah, ngaku-ngaku, dicari gak ada. Sekarang kita perlu cari. Kalau ada hati Anda cinta pada Rasulullah, tentu Anda sangat mudah untuk mengamalkannya. Kami hadirkan. Pastikan Anda di saat menjalankan sunnah Nabi, sedikit, hanya 1 detik, 1 pintas saja saya ingat Rasulullah. Ingat Rasulullah. Sehingga dia merasa berjalan dengan Nabi Muhammad. Mau tidur dengan Nabi Muhammad, mau makan dengan Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, seperti Sayyid Ahmad. Baru setelah itu kau baru jadi orang besar. Bukan mimpinya yang diinginkan oleh ibundanya, tapi bagaimana menjalankan. Semuanya adalah ingat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah. Anda harus punya amalan solawat dalam sehari. Solawat yang serius, solawat yang khusyuk, bukan solawat yang ngejar bilangan. Ngejar bilangan, aduh baru 2000, ingat tasbihnya saja. Sama cetak-cetak 30, 31, 32. Shalli ala Muhammad, shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita perlu solawat yang lebih khusyuk. Biarpun mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang selama ini kita catat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kali sholawat yang Anda baca dalam sehari? Minimal jangan sampai kurang dari 300. Nah ini kelas-kelas TK betul. Yang khusyuk. Jadi sebelum berangkat mau ke kantor sambil baca 100. Siang setelah makan sebelum makan 100. Sebelum tidur 100. Kalau Anda telepon anak Anda yang lagi kuliah di mana, di Jogja, di Solo dan sebagainya, tanyakan saya, selawatnya sudah atau belum? Allah. Bukan duit masih ada enggak? Anak kecil kita ternyata sebelum tidur, sebelum makan siang, sebelum tidur, sayang sudah selawat 300 belum sayang? Belum Umi. Ayo saya temani sampai 300. Minimal. Sebagian orang sampai 3.000, 30.000. Ada 10.000, Masya Allah. Kita perlu biasakan sholawat. Anda harus baca sholawat, harus ada target setiap membaca sholawat. Tapi sholawat yang khusyuk, karena dalam sholawat itu sendiri adalah ada kesejukan, ada dibuka segala kebaikan. Tadi ayat yang dibaca, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah bersalawat kepada kalian dan malaikat pun juga mendoakan kalian. Allah bersalawat kepada kalian. Bagaimana Allah bersalawat kepada kita? Merahmati. Bagaimana Allah bersalawat kepada kita? Ngundang salat Allah gimana? Kan Nabi yang ngajarkan. Man sallallahu alaihi maratan sallallahu alaihi asyra. Kalau engkau salawat sekali kepada Nabi Muhammad, Allah salawat 10 kali. Lah itu loh. Kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersalawat kepada kalian. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, seperti ayat yang dibaca waktu salat tadi. Jadi Anda baca salawat itu mengundang rahmat Allah. Sehingga ada kemudahan, sehingga sampai mungkin sederhananya kalau punya masalah apapun, sholawat dikit-dikit, sholawat dikit-dikit, sholawat. Memang kalau bahasa murah meriah, gampang, murah itu maksudnya gampang, tapi pahalanya gede, meriah. Kan enak, dalam keadaan haid pun boleh, berjalan boleh, ini boleh.
Kan pantas pengantenan juga sholawatan, pantas khitanan, pantas. Tapi tolong lebih serius sholawatnya, lebih khusyuk. Yang ketiga ini, coba ini dia maka sholawat ada mulai hari ini Anda harus punya. Terserah pakai tasbih atau apa tidak. Yang penting harus ada jatah. Jatah sholawat. Atau mungkin Anda yang kerja setiap hari, Anda pastikan mungkin perjalanan dari rumah ke kantor adalah 30 menit. Pastikan 20 menit pakai sholawat. Mungkin dari sini sampai batal sana sholawat. Mungkin sama sopirnya sebenarnya jangan ngomong ya dulu, saya sholawatan dulu deh. Biarpun nggak pakai tasbih. Sebagian orang dulu nggak pakai tasbih sholawatnya, pakai waktu. Subuh sampai begini, jam ini sampai begini. Jadi mungkin kita rubah daripada kita pakai bilangan, lebih baik kita pakai waktu. Durasi waktu. Kenapa? Kalau pakai bilangan bisa ngebut sholawatnya biar ngejar target. Nah ini kayak ngejar target. Tapi kalau pakai waktu pokoknya harus setengah jam deh selawatan. Bacanya bisa pelan-pelan sambil khusyuk, bisa nangis malahan. Tapi bukan berarti yang tasbihan dilarang. Udah ada tetap ini. Itu kan memang kita kelas-kelas begitu. Kelas harus dicambuk kita. Yang jelas Anda harus berselawat. Target dah 15 menit gak ada masalah. Sebelum tidur 10 menit saya akan selawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebayang Nabi waktu perang, Nabi waktu terluka di perang Uhud, Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biarpun hanya berapa tapi khusyuk. Bukan 2000. Ini kita perlu meningkatkan kualitas sholawat. Nah ini hubungannya dengan sebelumnya, membiasakan lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membaca sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agar semakin tergambar di benak kita, di otak kita tentang perilaku Nabi. Ini ulama dulu tuh cerdas. Kalau kita suruh baca kitab maulid yang kitab sejarah Nabi yang besar, kayaknya nggak dibaca. Akhirnya dipendekkan di hal-hal yang penting saja, paling tidak jangan sampai kita tidak kenal sama sekali. Dipendekin, kadang pakai lagu-lagu, maka muncullah buku-buku maulid. Buku maulid itu adalah termasuk buku sejarah Nabi sebetulnya. Maka kami himbau, kami dimanapun majlis, kalau membaca maulid Nabi itu tolong ada yang mencarai berbab-berbab, biarpun gantian waktunya. Jangan sampai maulid Nabi bertahun-tahun nggak paham jamaah itu apa sih isinya? Apa sih isinya? Semua kalimat itu selain Al-Quran itu kalau kita nggak paham tidak berfaedah. Kalau Al-Quran biarpun nggak paham dapat pahala. Tapi kalau selain itu kita nggak paham ya nggak ada. Enggak. Makanya tolong para asatid itu paling tidak di bab 1 disarai, atau tidak kalau tidak beres semuanya dari bab itu dipotong beberapa kalimat dijelaskan. Itu kan mulidnya kan ganti terus menerus bisa hatam balik lagi. Nah, kemudian anak-anak kita sekarang kita harus budaya, bukan hadiah handphone buat anak kita. Jadi mungkin ulang tahun dan sebagainya kita sudah mulai merubah. Hadiahku akan aku berikan buku sejarah baginda Nabi SAW. Tapi beli buku sejarah Nabi hati-hati, ini sekaligus ilmunya juga. Saya rekomendasikan satu buku yang luar biasa adalah bukunya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang fikih sirah. Sudah ada terjemahnya, Bib? Belum nyetak, Bib? Di tahu jangan tak? Nah ini sudah. Sekarang Dr. Buti itu adalah digabungkan bermacam-macam, termasuk fikihnya karena beliau Syafi'i. Jadi kita tidak akan jauh akidahnya Asy'ari jadi amal. Sebab ada buku sejarah Nabi akidahnya beda, hati-hati jangan asli comot. Wah bukunya terkenal tentang sejarah Nabi, ada kepleset banyak, hati-hati. Karena banyak disusupkan. Karena Nabi Muhammad itu bewah, nyusupkan lewat sirah Nabi bisa. Makanya kami tunjuk beberapa buku, seperti bukunya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti atau Abu Yazid Muhammad Malik Al-Insan Kamil. Terjemahannya. Yang lainnya ntar dulu kan. Yang buku-buku dari luar sana ntar dulu. Kata beliau sudah diterjemahkan itu ada Masya Allah. Itu beli hadiah. Kalau bisa cetaknya yang mahal sehingga itu buku disayang-sayang. Dan tolong wahai para ibu kalau beli buku itu jangan satu. Anaknya 4 dibelikan 1. Akhirnya semua bilang kamu dulu aja dek baca, kamu dulu. Anda belikan handphone aja semua dibelikan, kenapa buku tidak dibelikan? Handphone berapa harganya coba? Buku cuma 100.000, berapa harganya? Iya kan? Tidak sampai 100.000.
Kita tuh kurang berpikir serius dalam hal itu. Bahkan ini sudah catatannya, kalau perlu tanya, nak sudah berapa halaman kau baca sayang? Sehingga seorang ibu kadang-kadang bertanya kepada anaknya, pas ketemu lagi kuliah dia, kita kunjung sayang, tolong bacakan satu bab yang paling menarik bagimu tentang sejarah Nabi. Allah, dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Allah, sejarah Nabi harus kita baca di rumah kita. Jangan beli satu nanti, nak kamu dulu aja deh, nanti saya kapan-kapan, saya ngalah. Ya ada, ini buku istimewa, disampulin yang bagus, terhormat, bahkan harus diletakkan tempat yang paling mudah diambil, buku sejarah Nabi Muhammad, karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti atau Abu Ya Said Muhammad Maliki. Ada Insan Kamil, cuman terjemahannya jarang kalau Insan Kamil. Kami berharap buku-buku begitu yang kita rekomendasikan itu memang disebarkan untuk penyebaran dari yang kemana-mana ada disuarakan. Sekarang banyak buku sejarah Nabi, promonya dahsyat, tapi di dalamnya adalah disisipkan tentang tajsim, Allah bertempat, segala macam. Ada buku-buku, kita harus pada khususnya tentang Isra Mi'raj. Biasanya kalau buku sejarah Nabi langsung kita tengok di bab Isra Mi'raj. Di sana ada keunikan cerita Isra Mi'raj, akidah. Jadi nggak gampang, jangan setiap buku sejarah Nabi Anda beli, kesesat lagi, sesat bersama Nabi, kan nggak benar begitu. Nah, ini adalah buku sejarah Nabi. Boleh hari ini Anda berpikir, bukunya 100.000, 500.000 belikan 5 anak. Dan ditanya, sudah baca belum nak? Kau pelan-pelan. Mungkin Anda bertanya, Qurannya mana kok sejarah Nabi? Quran itu sudah umum, pasti orang baca Al-Quran. Tapi ini adalah keunik-unik ini yang sering dilupakan oleh para orang tua. Ayo, khatam diulang lagi, karena apa? Semakin diulang semakin terasa. Jadi maulid ringan kita di majelis maulid Nabi, baca kitab-kitab maulid kecil kita ya, kalau maulid Malik Dibai dan yang lain, itu maulid gitu. Itu maulid sejarah ringkas. Tapi detailnya kita harus tahu dong tentang sejarah Nabi SAW. Termasuk kalangan Imam Tirmidzi Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi Syama'il Muhammadiyah beberapa catatan kaki, ada beberapa orang yang numpang juga dengan akidah sesat di Syama'il Muhammadiyah. Maka kita harus tahu siapa yang menerjemahkan, siapa yang mencetak, kita harus tahu. Baik. Kemudian setelah kita dengan sejarah Nabi, nanti saya ulas kembali. Kita harus serius kalau belajar. Pulang tuh harus ada buahnya. Nabung deh paling tidak. Hari raya nanti hadiahnya adalah buku sejarah Nabi SAW. Kalau tidak punya duit banget, kalau Anda melarat banget, nabung setiap bulan 10.000. Nanti akhir tahun sudah bisa beli satu buku. Kalau nggak punya, bagaimana Anda ngaku cinta Nabi, buku sejarah Nabi aja nggak punya. Ini serius, kami serius. Anda harus berubah cara hidup Anda. Handphone itu berapa harganya? 200.000 ya? Hah? Juta. Saya tidak pernah beli handphone sebabnya. 1 juta. 1 juta aja 10 buku. 10 buku. Masya Allah. Jadi kalau Anda tidak bisa belikan, ini serius ini masalah ini. Kelalaian kita tuh di sini, didik anak kita. Dia nggak kenal Nabi Muhammad, kenalnya adalah tentang, boleh kenal dengan tokoh-tokoh ilmuwan boleh, siapa yang melarang, tapi jangan sampai Nabi tidak kenal. Setelah kita membaca sejarah Nabi SAW, membiasakan dengan Nabi, kemudian membaca salat kepada Nabi, kemudian membaca sejarah Nabi SAW, ya, kemudian kita lanjutkan. Kita harus khidmah untuk umat Nabi. Nah, khidmah menyadari. Jadi khidmah untuk umat Nabi ini penting banget. Jadi menyadari bahwa setiap orang itu ada Nabi Muhammadnya. Maknanya apa? Sambung dengan Nabi, bukan Nabi Muhammad berada dalam dia, gitu loh. Jadi ini umat Nabi Muhammad. Karena Anda harus paham, Nabi setiap malam nangisi Anda ini. Nabi setiap malam nangis. Itu orang-orang ditangisi Nabi. Dan Nabi berdakwah itu dengan darah. Dengan dipukulin Nabi, kita aja mendapatkan syahadat enak-enak di bawah sholat, tiba-tiba sudah bisa syahadat kan. Nabi mengirim syahadat dengan dipukuli. Dengan perang Nabi. Agar sampai kepada penjuru dunia itu syahadat. Berjuang Nabi itu, serius kan begitu. Maka di sini kita ayo berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Anda harus punya waktu untuk umat Rasulullah. Kalau Anda belum punya jiwa khidmah, khidmah ini dasar dengan cinta, kasih sayang, maka jangan ngaku cinta. Dan khidmah kepada umat Nabi Muhammad ini adalah yang paling dasar, bagaimana jadikan mereka semakin kenal Nabi Muhammad, semakin kenal Allah. Yaitu ngurusi kayak begini ini, majelis taklim.
Ini khidmah yang paling dahsyat. Kan setiap pagi ada majelis, setiap pagi Bebe. Majelis pesantren. Khidmahlah di tempat seperti itu. Kalau Anda tidak bisa khidmah dengan jasad Anda, dengan harta Anda, dengan pikiran Anda harus bersambung dengan program kemuliaan. Karena ini tempatnya menuntut ilmu itu yang disenangi Nabi. Kan suatu ketika Nabi keluar dari masjid begini, ada dua kelompok. Yang satu kelompok berzikir, yang satu kelompok menuntut ilmu, belajar. Lalu Nabi mengatakan, ini baik semuanya, tapi ini yang menuntut ilmu lebih aku sukai. Maka pendukung-pendukungnya pun adalah orang yang bakal orang cerdas yang pahalanya terus mengalir. Zikir bagus, tapi zikir bisa dilakukan di rumah kita sendiri. Untung-untung digabung dengan zikir. Biasanya sebagian majelis ada zikirnya berapa menit biar dapat keutamaan zikir, selebihnya adalah ilmu. Nah ilmu ini loh, kalau ilmu membangun, ilmu menjadikan kita pintar, ilmu menjadikan kita tahu. Maka setelah dari tempat ini Anda harus bergabung dengan tempat-tempat semacam ini, biarpun bukan di sini, misalnya musola, madrasah diniyah di kampung Anda. Ini termasuk yang kami serukan. Madrasah diniyah di kampung-kampung tolong dihidupkan kembali. Jujur, Anda bisa sholat tuh di mana? Di kampus? Ya enggak dong. Di SMA, SMP? Di musola, saya masih ingat yang belum ada listrik waktu itu, lihat suara yang ramai, anak-anak habis sholat maghrib lalu berdiri bersama-sama belajar sholat, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, ramai. Dan saya masih ingat karena nggak ada lampu, kalau habis sholat isya pulangnya lari karena takut. Senternya, tapi itu senter lama itu, senter lampu. Itu misalnya kita perlu menghidupkan kembali. Tolong dukung madrasah-madrasah di kampung-kampung dengan akidah yang benar. Saya suatu ketika ini Bu, terakhir ke sini Habibana, kita akan mampir dulu ke sebuah masjid atau temannya anak-anak. Ada ibu-ibu setengah umur 50-60 tahun itu. Ramai ngajar anak-anak. Ngajar apa itu? Madrasah kecil, kita ke toilet, kita ganti baju, langsung ngajar. Saya lihat ada tulisannya sifat-sifat Allah wujud, kita langsung wajib. Cuman kita tanya bagaimana? Ini hanya gini saja, anaknya nggak banyak, kemudian gurunya ada nggak ada, cuman satu doang, gurunya nggak ada pendukungnya. Padahal dia menjaga akidah Allah wujud, kita kok ada seru. Nah ini kalau tidak kita dukung bagaimana? Ngaku cinta Nabi. Itulah kalau kita cinta Nabi, dukung tempat-tempat semacam itu. Musola, madrasah diniyah, apa di sini kan istilahnya? Madrasah di kampung-kampung, ayo Anda ya orang-orang yang berduit khususnya, pastikan di sana toiletnya bagus. Atau musola yang ada madrasahnya, ada pengajian sorenya itu. Tolong perhatikan Anda, buatkan toilet yang khusus sehingga anak putri terhormat, anak putra terhormat, menutup aurat. Sudah maulid kita berubah deh, jangan hanya gebiar-gebiar maulid Nabi saja, tapi kita perlu serius di sini. Itu yang ajar orang ustaz-ustaz di kampung itu wali tersembunyi itu. Itu ustaz di kampung dikasih berapa itu madrasah diniyah? Itu dikasih sabun. Kalau musim panen sering telat karena dia memanfaatkan untuk cari rezeki agar bisa dimakan di setahun. Sehingga kadang berangkat ke kelas itu telat, mandinya buru-buru sampai sabunnya ada hitam putih di sini. Itu wali itu orang. Anda harus sayang kepada mereka, saya sampaikan. Kalau anda cinta Nabi Muhammad, Anda mulai dari situ. Kiai-kiai tersembunyi. Sekarang banyak orang terkagum dengan kiai-kiai masyhur. Ini bahaya loh ya, Anda kenal terkagum dengan kiai-kiai masyhur. Itu boleh bagus dengan catatan tidak menjadi Anda merendahkan kiai di kampung. Kalau sudah merendahkan kiai kampung, berarti wah, Anda dekat dengan kiai masyhur, fitnah. Wajang fotonya sebagai kiai kampung direndahkan. Ini di Jawa Tengah. Kebetulan pernah kejadian di Jawa Tengah. Kami diundang pengajian, panggungnya itu di depan rumah. Jadi di belakang panggung itu rumahnya orang yang undang. Berarti kami masuk, mampir dulu ke belakangnya itu. Setelah itu saya bilang kalau sudah waktunya langsung naik biar nggak terlalu lama jamaah nunggu. Buya nunggu Ustadz, nunggu Kiai di sini. Saya bangga. Nunggu kiainya. Kalau ada satu kaum masih memuliakan kiainya, aman insyaallah. Kiai kampung. Saya makan kacang segala macam begitu yang ada di situ. Sepertinya dia ngerti hobi saya, disiapin begitu. Saya makan cemilan. Tidak lama kemudian, Buya, ayo naik ke panggung. Katanya nunggu Ustaz. Tadi Ustaz ya. Subhanallah.
Ustadznya datang tidak dikenalkan ke kami. Dan saya tahu ustadz itu tidak disambut waktu datang. Karena dia pakai motor, kemudian pakai jaket, kopiah hitam ditaruh di dada. Waktu ngambil pun saya masih tahu dia sambil membungkukkan badan karena kesorot sama lampu. Saya ingat kalau orang datang kan ketahuan, kelihatan begitu. Setelah itu dekat kami salaman. Dan tidak ada yang menyambut, semuanya hanya satu orang salaman biasa saja. Saya sampaikan kepada di mimbar, saya sampaikan, Anda kenal saya baru sekarang. Dari saya datang dari mobil Anda, Masya Allah Anda sambut saya sampai saya itu kayak orang tua-tua aman, kayak orang nih. Tapi giliran seorang guru datang, Anda biarkan datang. Tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati guru kampungnya. Tidak akan beruntung, tidak akan beruntung. Kalau mbahmu mati siapa yang ngurusi? Saya atau dia? Beliau. Ayo, beliau yang ngurusi. Ayo. Anda terkagum-kagum dengan saya. Saya tidak bangga kalau Anda tidak kagum dengan guru di kampung Anda. Ini yang harus kita hidupkan. Anda kan punya tempat masing-masing. Madrasah diniyah itu loh. Di kampung-kampung harus Anda hidupkan kembali. Kalau ada mejanya patah tidak bisa berdiri lagi. Tidak bisa. Genteng turun tidak bisa naik lagi. Miskin. Sementara kita berani nyekolahkan anak-anaknya kuliah dengan biaya berjuta-juta. Mana maulid Nabi Anda? Kita pengen berubah maulidnya. Oke, maulid selama ini Anda lakukan, Masya Allah, terus kadakan gebiar maulidnya. Tapi di alam jatah khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pastikan. Dan juga kami rindu musola-musola ini menjelang Ramadan. Masih ada 4 bulan lagi Ramadan. Maulid Nabi Anda adalah menutup aurat. Kami pengen bahasanya. Setiap masjid dan musola-musola yang ada di wilayah Semarang ini, khususnya bagi Anda atau yang lainnya, itu sudah pasti ada toiletnya yang terhormat. Kemudian tempat wudhu wanita yang terhormat. Satu toilet rapi itu hanya 10 juta. Tinggal 20 juta kiri kanan. Dipisah ya. Sehingga orang wanita pun kalau pergi ke masjid itu nyaman. Karena apa? Kalau sakit perut ada tempatnya. Wudhu terhormat. Ini adalah jihad loh kalau ingin mengabdi untuk umat Nabi Muhammad. Di mana uang Anda, hei hamba Allah? Anda letakkan di mana? Berikan ke Rasulullah melalui ini khidbah. Memang saya ingin membuat maulid Nabi kita sedikit beda lah hari ini. Anda maulid, oke, selama ini Anda lakukan dengan gebiar, ya harus dong itu gugah hati orang banyak. Dari situ apa? Amal nyata khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Ayo kembali ke madrasah masing-masing, madrasah diniyah. Biarpun mungkin anak Anda sudah tidak belajar lagi. Bukankah kita ngurusi umat, bukan ngurusi anak? Bukan ngurusi anak kita sendiri. Maka dengan hal-hal sebinilah nanti akan terwujud mahabbah yang sesungguhnya. Karena selalu kita hubungkan Nabi aktivitas yang nyata. Nah, maka bersama ini juga kita mengajak kepada semuanya untuk membuat satu program besar. Di antaranya kita ingin buat pondok di mana-mana. Kita ada pondok di Batang. Kami ingin membuat pondok di Semarang. Siapa yang bergabung dengan kami? Dengan catatan. Saya ingin ada lahan tanah dan bangun di atasnya. Dengan catatan, siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru, jangan diputus dengan gurunya, lalu pindah ke kami. Jangan. Kalau mutus dengan gurunya, pindah kami, Anda pengkhianat. Tidak usah bersama kami. Saya pun akan dikhianati. Sebab kami datang ke setiap kota itu untuk buat program sambung hati untuk khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Saya ingin khidmah serius dengan buat pesantren madrasah diniyah. Dan kami pengen setiap pesantren kita di sebuah tempat, nanti setelah itu berikan motivasi kehidupan madrasah diniyah yang ada di kiri kanannya. Rindu kita begitu. Yang penting niatnya besar dulu, adapun kemudahannya nanti kita tunggu dari Allah. Kita ingin di Semarang ada lahan besar, ada pesantren, tapi ingat, kalau Anda sudah punya ikatan dengan seorang habib, seorang ustadz, ingat, jangan diputus dengan beliau lalu Anda pindah kepada kami. Karena berbuat baik tidak begitu caranya. Istiqomah dengan gurumu, pegangi dengan serius, karena rezekimu semakin banyak, tambahannya bonusnya gabung dengan kami, itu baru oke. Dan jadikan kami dekat dengan guru-guru Anda, itu baru benar. Dakwah itu bukan ngambil-ngambil begitu, enggak. Jelas ya? Jadi kita maulidnya serius ya, kenal Nabi Muhammad serius. Yang pertama tadi, biasakan Anda dengan Nabi Muhammad. Mulai hari ini Anda lebih serius kalau makan, jangan ngebut. Lalu kadang-kadang itu di masjid, mohon maaf ya, maulid Nabi SAW ada perlombaan. Perlombaan lomba makan. Sunnahnya di mana lomba makan? Tangannya diikat di belakang, kemudian nyosor. Ini sunnah apa itu? Ini kadang-kadang latah, yang penting rame ya.
Kan mestinya kalau lomba makan kasih makan, kemudian dilihat jurinya siapa paling beradab ikuti Nabi Muhammad. Bukan ada pernah lihat enggak? Ini di masjid lagi katanya. Lah ini ustadznya keblinger ini. Kalau ada kegiatan amalan, kegiatan lomba makan, lomba makan, mana makannya anak-anak yang paling menjalankan sunnah Nabi. Begitu dong. Ini sebuah contoh saja. Kenapa kita tidak biasa dengan Nabi SAW? Maulid Nabi baca, gebiar Maulid Nabi dengan beberapa acara. Nah, tapi acaranya bukan mendekatkan kepada Nabi. Ini bagaimana? Permasalahan ini kita tidak biasa dengan. Pertama, biasa dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, bersolawat. Pasti ada sebenarnya solawat yang khusyuk, solat yang serius. Membaca sejarah baginda Nabi SAW. Yang keempat, Anda harus punya khidmah hari ini. Ada bau-bau sudah kita akan bangun pesantren di Semarang. Dan kami berharap nanti setelah itu banyak bergabung. Dan nanti kita akan buat satu program. Semua pejuang-pejuang yang bersama kita harus kita rindukan untuk bisa berjuang itu tadi. Saya ingin menyentuh mereka untuk menghidupkan madrasah diniyah. Oh itu kiai-kiai kampung itu menyelesaikan banyak masalah. Kita tidak bisa menjaga mereka. Jujur ilmu itu di sana, bukan di tabligh akbar kita yang ribuan, bukan. Itu hanya sesaat, habis itu tidak tahu paham atau tidak paham omongan saya. Yang kemarin ramai, kebiar kan satu jam ceramah, 1 jam, Masya Allah. Alhamdulillah dapat pahala kan sudah. Cuma untuk ngerti Allah, kenal itu dengan di madrasah diniyah itu, di madrasah yang rutin begini nih. Oh ngaji kok setahun sekali, ini ngaji apa, jam apa? Seminggu sekali aja kata Imam Ghazali kersang hati. Minimal jangan sampai kurang dari 3 hari sekali. Minimal seperti bunga itu. 3 hari setiap subuh begini cakep. Kita perlu ya. Jadi khidmah untuk Nabi Muhammad yuk kita giatkan. Maulid kita rubah. Maulid kita saat ini, Maulid Nabi gebiar tetap ada. Bonusnya adalah kita serius saat ini menghidupkan madrasah. Anda lacak di kampung Anda ada berapa madrasah diniyah? Mungkin kita bisa membuat satu perkumpulan lah dari Masjid Taufik ini, membuat satu perkumpulan, nanti kita galang dana, nanti ada tim panitia yang melacak madrasah diniyah, kemudian mana yang perlu toilet, perlu ini dan sebagainya. Bahkan ada satu orang hamba Allah subhanallah, dia memang dimudahkan rezekinya, dia sudah menangani memberikan uang barokah kepada lebih dari 1000 madrasah diniyah. Uang barokah ustadznya, satu orang dan dia memang kemudian pelapangkan rezekinya. Jadi perlu uang barokahnya itu. Saya tidak mengatakan gaji. Guru ngaji itu nggak bisa digaji karena mahalnya nggak kira-kira. Kalau saya kerja kuli bisa digaji karena tenaga. Ngaji itu urusannya surga, masa dinilai berapa? Makanya saya ngomong gaji nggak enak. Uang barokah, uang barokahnya guru ngaji. Di kampung saya itu 100.000 itu sudah ibaratnya dicium uangnya bukan karena hubbud dunia. Ini uang berkah. Dikasih sabun kan. Ayo yang ngajar di kampus dikasih sabun, ubar. Subhanallah mereka orang ikhlas. Yuk peduli ke mereka ya. Orang-orang ustadz di kampung, ustadz yang masya Allah, nggak pernah kelihatan di layar televisi. Makanya jangan juga gamat terganggu dengan ustadz terkenal. Khawatir kita merendahkan ustadz di kampung kita. Ini bahaya sekali. Makanya saya itu curiga kalau orang sering foto-foto sama saya itu. Jangan-jangan kagum dengan saya sama kiai kampungnya nggak kagum, kok kacau ini. Justru kiai kampung itu harus didahulukan. Ketemu di televisi aja. Ini yang harus kami hadirkan insya Allah. Terima kasih. Ada perubahan. Setelah itu yang terakhir, yang kelima, hadirnya di hati kerinduan untuk mencintai itu penting. Kalau Anda ingin punya uang, punya rezeki, buat perusahaan, pabrik, anak sekolah, gimana agar anak Anda sukses? Pasti tidak lupa doa kan? Ya Allah, semoga pabrik saya ini lancar, anak saya ini lancar, ojek lancar. Kan begitu ya? Normal dong, karena saya bikin usaha lancar. Sekarang tanyakan kepada diri Anda sendiri. Pernahkah Anda minta kepada Allah begini, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad? Berarti kalau Anda tidak pernah minta, jangan-jangan cinta bagi Anda tidak penting. Lebih penting fulus. Ayo. Berarti dari sini kayaknya ada yang salah juga kita ini. Tidak menganggap cinta Rasulullah itu penting. Yang ngasih cinta siapa? Allah. Dan Anda saya minta Allah, rizqan wasi'an, halalan thayyiban, rizkinya banyak habis-habis nih. Setiap ketemu orang, doain biar rizki saya lapang. Tapi pernah
Kita mohon Allah secara khusus, ya Allah, titipkan di hati kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Makanya katanya banyak koreksi, betul, kita harus banyak koreksi. Kalau tidak koreksi ini sudah kelewat. Kau tanya apa, kenapa kok tidak tumbuh-tumbuh cinta Nabi Muhammad? Kenapa kok saya katanya cinta Nabi sama istri masih kasar, mulutnya celekat-celekit? Katanya seorang istri solehah tapi sama suami sering tolak pinggang. Kemudian apa ini? Kita harus berubah. Insya Allah sampai di sini kita belajar serius Maulid Nabi SAW. Mungkin ada yang ditanyakan. Sampai isyraq biar dapat pahala haji dan umrah. Jam 5.32 sekarang udah jam 6. Salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan ausiasnya. Sekarang kita akan sedang baca tadi amalan yang kita akan pilih itu amalan apa yang paling Apa? Kalau kita gimana? Kalau kita apa? amalan yang terbaik itu kira-kira apa yang kita lakukan, yaitu sholawatan atau zikir atau takwan. Baik. Kita harus Tasya. ini baca. Insyaallah, subhanallah. Wassalamualaikum. Amalan sholawat amalan umum tidak bisa kita tinggalkan. Amalan umum yang besar sholawat biasa. Cuman kalau orang bertanya dengan amalan khusus, ada orang datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah, perang. Ada lain lagi orang bertanya, Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Berbakti pada orang tua. Beda orangnya, beda. Salam dan ya Rasulullah, amalan apa terbaik? Sedekah. Amalan yang terbaik bagi anda adalah apa yang selama ini anda paling tidak senang dan ada tidak. Misalnya kalau kita orang baik sama ibu, amalan terbaik berbakti pada ibunda. Kalau sering ngomong kasar sama istri, amalan terbaik lemah lembut sama istri. Gak usah kemana-mana, bahasanya sederhana saya. Itulah bahasa Nabi. Amalan terbaikmu apa? Jangan berhayal, sholawat, bacaan indah. Apa selama ini yang kamu alih gak benar? Mutus tali persaudaraan, merebutan waris, damai, menyelesaikan waris, terbaik amalan untukmu. Bukan enak begitu. Kadang kita khayal amalan terbaik, sebeda Nabi aja ada orang bertanya, ini jihad, karena dia orang paling, kalau ada surat jihad sembunyi dia. Satu lagi bertanya, amalan terbaik ya Rasulullah, dia kurang ajar sama ibunya, berbakti pada orang tuamu. Satu lagi, Masya Allah, banyak duit, dia pelit. Nabi tahu ini, amalan terbaik untukmu adalah sedekah. Jadi, setiap orang ternyata beda-beda. Anda koreksi diri Anda sendiri, saya tidak tahu. Kekurangan apa yang paling banyak? Itulah yang harus Anda benahi, maka itu amal terbaik bagi Anda. Adapun amalan umum, iya, sholawat, baca la ilaha illallah agar kuat iman, jadidu imanakum. Jadi antara la ilaha illallah sama sholawat itu harus seiring terus. La ilaha illallah sama Allah sholawat. Dua hal ini adalah, kalau la ilaha illallah kan jadidu imanakum, aksiru min qouli la ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallah. Sholawat adalah untuk Nabi. Itu amalan umum. Adapun amalan pribadi, jika Anda menghendaki, koreksi. Mungkin saya sering gunjing, maka amalan terbaik bagi Anda adalah doakan orang-orang lain. Jadi amalan terbaik itu sesuai dengan, misalnya ada berkata Asmaul Husna itu malah yang paling baik kok. Baik semuanya kok, yang paling baik. Mungkin yang paling cocok untukmu gitulah. Ya, mungkin kamu orangnya kasar, ya Rahman, ya Rahim, biar dapat kasih sayang Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Tapi orang yang fulusnya sedikit, mesti yang dipilih, ya Ghani kan gitu ya, wajar begitu. Karena Allah Maha Kaya, gitu loh maksudnya, kurang lebihnya. Kenapa kok jauh Ghani terus? Wah ini pengen fulus, orang ini pengen kaya. Jadi itulah dalam berdoa, amalan terbaik bagi Anda adalah yang paling merubah Anda. Jadi Anda koreksi dulu, mungkin saya ibuku, aku kurang santun. Berarti amalan terbaik saya di situ. Seperti yang ditanyakan, seperti yang disabdakan Nabi waktu ada orang bertanya. Tolong amalan terbaiknya sholawat. Ya dari dulu bang iya, cuman untuk pribadinya dia itu apa? Tolong koreksi. Kemarin kan sudah silsilahnya di sini kita hadirkan. Ibunda kita sudah kita berbakti pada orang tua di sini ya. Dengan saudara jangan rebut waris, sudah kita beresin. Ya itu tinggal mana yang kurang di kita, itu amalan terbaik. Maka ilmu itu yang real, yang nyata, jangan ilmu hayal. Belajar ilmu hayal nggak nyampe-nyampe.
Kita ilmu nyata di rumah kita saksikan setiap hari. Dan itulah Nabi selalu ngajak nomor real. Ada orang bertanya begitu, yang paling baik bagimu begini, yang baik-baik begini. Oh, kita ingin berubah kok. Seperti itu insya Allah. Terima kasih pertanyaannya, tepat sekali. Cukup karena waktu ya. Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang menciptakan kami dan Engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang bolak-balikkan hati kami. Ya Allah, Engkaulah yang Engkau yang telah menjadikan kekasih-Mu Sayyidina Abu Bakar mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang telah menjadikan Sayyidina Umar mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang telah menjadikan Imam Ali mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tuhan, Imam Ali adalah Engkau ya Allah, dan Tuhan kami adalah Engkau. Engkau sangat mampu dan maha kuasa untuk berikan cinta di hati kami ya Allah. Maka berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin dengan cinta itu kami mudah mengamalkan sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin dengan cinta itu mudah mengabdi untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami dengan cinta itu mudah berbuat baik untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak pecinta dan perindu kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami sering lupa dan kami juga kadang ingat. Kami ingin ya Allah selalu Kau ingatkan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dalam kesibukan kami ya Allah, kami sering lupa kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang di saat berselawat pun kami lupa ya Allah, lupa, itulah keadaan kami. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kami selalu ingat kekasih-Mu Nabi Muhammad, mudah mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim Wahid dan yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami jaga mereka. Jadikan mereka anak-anak perindu pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang kelak akan di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami semua berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit, sembuhkan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, makmur ya Allah, berikan segala kebaikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah. Dari yang mewakafkan tanah, yang membangun masjid, yang memakmurkannya, yang menjaganya ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jadikan mereka perindu dan pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kami mohon ya Allah, makmurkan majlis pesantren, para habaib, para ustaz-ustaz, para guru-guru yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan dengan orang-orang soleh, pendukung yang soleh, murid-murid yang soleh-soleha, pendukung yang soleh-soleha. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka ya Allah, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari benci dan dengki di antara kami. Jauhkan kami dari dendam ya Allah kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni mereka. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sampai kami mendendam umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang berbuat zalim pada kami dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dan hentikan dari kezalimannya ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena kekasih-Mu Nabi Muhammad pernah menangis karena untuk umat ini. Maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Amin. Jangan beranjak, jangan pergi kecuali sudah sholat 2 rakaat minimal sampai 8 rakaat untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Dengan niat mengikuti
Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim abada. Alhamdulillah, majelis sudah selesai. Sekarang tinggal sholat duha.